semuanya. Kita lihat pada gambar di papan tulis ini. Ya. Coba Mbak Carla, apa yang terjadi di dalam gambar? Sholat berjamaah. Mbak Lia? Ya, sholat dalam keadaan berdiri. Ya. Kalau berjamaah berarti ada imam dan makmum. Ini kalau kita dalam keadaan normal. Oke, tangan. Hari ini tujuan pembelajaran kita dalam sholat dalam keadaan darurat, yaitu peserta didik mampu mendefinisikan sholat dalam keadaan darurat, peserta didik mampu menguraikan sholat dalam keadaan darurat, peserta didik mampu mepresentasikan ketentuan sholat dalam keadaan darurat, peserta didik mampu menunjukkan sikap cerminan melaksanakan sholat dalam keadaan tertentu. Ya, jadi nanti setelah pelajaran ini, ya, setelah Ibu ini menyampaikan dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit tadi maupun dalam perjalanan, kita tetap melaksanakan sholat. Materi kali ini kita akan merujuk pada dua, yaitu definisi dalam sholat dalam keadaan darurat dan tata cara bagaimana kita sholat dalam keadaan sakit, dalam kendaraan dan dalam peperangan. Tapi peperangan sudah tidak ada ya. Cukup tahu saja bagaimana nanti tata cara kita melaksanakan sholat dalam peperangan. Kita lihat tayangan seperti ini. Perhatikan tayangan video berikut. Cermati ya. Berjumpa kembali dengan pelajaran fikih. Kali ini kita bahas materi kelas 7 tentang sholat dalam keadaan darurat. Jangan lupa simak video ini sampai habis agar kalian tidak gagal paham. Sholat adalah tiang agama. Seseorang dapat dikategorikan sebagai muslim apabila ia melaksanakan sholat. Namun ada kalanya seorang muslim terkadang mengalami kendala dalam melaksanakan kewajiban ini. Kondisi tersebut adalah berupa keadaan yang sifatnya darurat, contohnya ketika dalam perjalanan. Ketika dalam keadaan peperangan, dan dalam keadaan sakit berat. Islam telah memberikan usul atau keringanan dalam mengerjakan sholat sesuai dengan kemampuan maksimal umatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Quran Surah Al-Baqarah 286. 1. Cara sholat sambil duduk. Posisi duduk seperti duduk iftirosh atau duduk tasyahud awal, niat, takbir, bacaan iftitah, Fatihah, dan bacaan Quran caranya sama dengan bacaan saat sholat seperti biasa. Cara sholat sambil berbaring pada lampu dilakukan dengan menghadapkan tubuh ke arah kiblat atau miring ke kanan. Semua bacaan sama dengan sholat ketika berdiri. Ketiga, sholat dengan tidur terlentang dengan cara kepala ditinggikan dengan bantal dan muka diarahkan ke kiblat, lalu berniat sholat. Ruku dan sujud cukup dengan kedipan mata. Bila masih tidak bisa, cukup dengan hati selama masih sadar. Dan bacaan sholat sama seperti biasa. Yang keempat adalah sholat dengan isyarat, yaitu dengan cara menghadapkan tubuh ke arah kiblat.
Ini dilakukan apabila seseorang benar-benar dalam keadaan sakit parah, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan gerakan sholat seperti biasanya. Berikutnya adalah tata cara sholat dalam kendaraan. Hal ini termasuk ke dalam kategori sholat dalam keadaan darurat, terutama jika tidak memungkinkan untuk melakukan sholat secara sempurna. Bersuci atau wudhu bila tidak memungkinkan karena keterbatasan air, boleh diganti dengan tayamum. Jika tidak memungkinkan sholat sambil berdiri, maka boleh sholat dengan duduk semampunya. Semoga bermanfaat. Ya. Dari video tadi yang ditayangkan, ada yang mau bertanya? Bu mau tanya, bagaimana kalau sholat keadaan darurat tidak ada air untuk berwudu? Pertanyaannya bagus sekali ya, tepuk tangan untuk Mas Rafi. Pertanyaannya adalah, Bu, bagaimana ketika kita sholat dalam keadaan darurat tetapi tidak ada air, gitu kan? Ya, ada yang